Dalam sebuah flashback di sebuah sudut gedung, Kujo Takaki saat masih muda sedang berbicara kepada seorang yang mana Kujo seperti sedang dibentak karena telah melakukan kesalahan. Si pembicara itu, kita sebut aja Mr. X, sepertinya sangat percaya kepada Kujo. Sementara Kujo sendiri terlihat menuruti apa yang dikatakan Mr. X karena hal ini menyangkut keselamatan sang anak Kujo. Dan di sini kita dapat melihat Mr. X ini menggunakan arloji yang bahkan kesannya Mr. X ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Chapter 13 pun dimulai dengan judul Conscious. Di markas polisi, Ikuo masih menyelusuri informasi tentang Kujo ini. Ternyata ia dikenal sebagai Yakuza Hunter dan memiliki kemampuan yang sangat lihai. Dari menangkap kepala sindikat Kyokusukai, grup yang mempunyai pengaruh besar di daerah Kanto, hingga menerima 13 penghargaan dari kepala polisi metropolitan. Kujo ini digosipkan dari seseorang yang tidak diketahui bahwa ia berbaur dengan dunia bawah atau Yakuza untuk mendapatkan informasi atau menindak mereka. Ikuo masih belum mengetahui apa hubungan Kujo yang dikenal sebagai Yakuza Hunter dengan sang tunawisma itu. Ikuo juga tidak mau melibatkan Hibino dalam penyelusurannya kepada Kujo, di mana di saat yang sama Hibino sedang diganjenin untuk minum bersama ketua Mishima. Astaga, ini om-om, buset dah. Ikuo berjalan ke sebuah tempat di mana ia mengambil sebuah kunci dan pergi ke sebuah loker. Dan ternyata, ya betul banget, loker tersebut adalah callback kita ke chapter 1, di mana di dalam loker tersebut tersimpan, ya betul banget, pistol. Ikuo pun memantapkan diri untuk menghentikan Kujo. Scene berpindah ke sebuah proyek di barat laut Shinjuku. Si tunawisma itu masih bersembunyi sambil ketakutan akan apa yang Kujo lakukan kepadanya di taman waktu itu. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh bukan Kujo, tapi kali ini Tatsuya. Si tunawisma itu pun bertanya siapa dan mau apa Tatsuya menemuinya. Tatsuya balik menjawab bahwa ia bukan ingin membunuhnya seperti Kujo, tetapi ingin berbasa-basi mengulik informasi tentang tragedi 15 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba dari belakang, Kujo juga tiba dan langsung menembakkan pistol ke arah Tatsuya dan si tunawisma itu. Untungnya mereka berdua dapat selamat. Sama seperti yang Ikuo katakan kepada Tatsuya, Tatsuya juga tidak mengira dan merasakan kehadiran dari Kujo. Tatsuya seperti merasa Kujo lah yang membunuh Mikoshiba dan Shimamoto waktu itu. Di samping, Kujo juga meledek Tatsuya yang melindungi si tunawisma itu. Tatsuya berencana pergi ke ruang loker di mana ia menyimpan GPS agar dapat dilacak oleh Ikuo. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi bersama dengan Kujo yang membuntuti mereka. Selama perjalanan, Tatsuya ternyata menderita luka akibat tembakan Kujo. Si tunawisma itu cemas dengan keadaan Tatsuya. Tetapi Tatsuya justru menyuruh ia untuk pergi ke tempat yang lebih aman dan tidak perlu untuk memperdulikannya. Tatsuya dan si tunawisma itu pun akhirnya berpisah. Nah, sepanjang jalan, Tatsuya masih memikirkan cara untuk kabur dari Kujo. Sayangnya, Kujo pun akhirnya menemukan. Tatsuya dan Kujo pun seperti bermain kucing-kucingan sambil terus-menerus diintimidasi oleh Kujo. Akhirnya, Tatsuya pun terpojok. Kujo pun akhirnya menanyakan apa motif Tatsuya mencari si tunawisma itu sambil menodongkan pistolnya ke kening Tatsuya. Justru Tatsuya malah memanas-manasi Kujo. Tatsuya menyepil malah masa lalu dari Kujo dan motif Kujo melakukan ini semua. Usut punya usut,
Kujo melakukan ini semua karena keluarganya sudah tewas yang berkaitan dengan Kujo yang sudah menangkap kepala sindikat Kyokusokai yang tadi tuh. Nah, ketika Kujo kaget terdiam akibat ceramah no jutsu dari Tatsuya, Tatsuya pun menunjukkan sebuah pertunjukan epik dengan memiringkan kepalanya. Dan tiba-tiba, dor! Ikuo dari jendela lain di seberang gedung mengheadshot Kujo hingga jatuh. Duet Uroboros pun sukses melumpuhkan Kujo, dan kembali kasus pembunuhan tunawisma ini masih bersambung.